96,3 RPK FM Jakarta. Kita kembali lagi sahabat RPK, masih dalam deretan obsesi obrolan sehat dan berisi. Dan di bagian yang keempat ini, bagian yang terakhir dari pukul 10 sampai pukul 11, kita berada di zona hidup yang berkualitas, quality life ya, begitu ya sahabat RPK ya. Dan apa yang mau diangkat mengenai hidup yang berkualitas ini ada kaitannya juga dengan, boleh dibilang ini tidak lama lagi Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yang kesekian kalinya nih sahabat RPK. Namun sahabat RPK, ini tidak bisa dilepaskan dari adanya pandemi juga, di mana pandemi ini yang sudah memasuki tahun yang kedua dan belum ada tanda-tanda akan berakhir sahabat RPK. Malah ada gelombang kedua kenaikan ya dengan varian baru. Dan konsentrasi setiap pihak tentunya untuk pandemi ini. Tapi strategi untuk pemilu 2024 ini juga diam-diam tetap berjalan ya sahabat RPK, terlebih khusus untuk partai politik. Dan beberapa lembaga survei di Indonesia memotret elektabilitas partai politik di masa pandemi mengalami penurunan yang signifikan, terutama di wilayah Jawa Bali yang merupakan lambung utama atau jumlah konstituen yang sangat besar sahabat RPK. Dan di sini juga jumlah korban akibat pandemi paling banyak, seperti itu. Dan apakah nanti akan berpengaruh signifikan juga terhadap terutama suara dari para konstituen ini di pemilu 2024 mendatang sahabat RPK. Nah, obrolan seputar ini akan saya sampaikan ke sahabat RPK bersama dengan narasumber yang hadir di studio saat ini. Beliau adalah Ketua Vox Point Indonesia, Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati atau Bapak Handoyo. Selamat pagi Pak Handoyo. Pagi sahabat RPK semua. Apa kabar sebelumnya? Baik-baik. Sehat ya Pak? Sehat. Wah, salam sehat itu yang salam penting. sehat, betul. Bahkan saya dapat informasi Pak Handoyo sempat tes dulu ya sebelum kemarin. Tes pribadi, PCR. Wow, ini semangat yang luar biasa dari narasumber kita nih sahabat RPK. Dan tidak perlu takut sebenarnya ya Pak ya, untuk mendapatkan tes itu ya, untuk mengikuti tes ya. Justru cuman mahal. Nah, cuma memang mahal, tapi baik kan. Baik. Jadi karena kita jadi tahu begitu ya. Ini yang kita usulkan untuk menggratiskan tes PCR. Itu dia, supaya makin banyak orang juga yang lebih antusias untuk memeriksakan diri, termasuk juga mendapat vaksinasi. Tes, tracing, mulainya dari situ kan. 3T itu ya. 3T. Nah, balik lagi ke topik nih, Pak Handoyo. Ini boleh dari kacamata Vox Point Indonesia atau Pak Handoyo sendiri, iklim dari politik di Indonesia di tengah pandemi seperti saat ini seperti apa? Tentunya pasti berbeda ya, atau jangan-jangan nggak beda-beda amat, seperti itu iklimnya. Ya sebelum kita ke masalah politik, sebaiknya saya ingin flashback kejadian kemarin. Oh baik ya. Grecia Apriani. Itu betul-betul trending topik ya. Betul. Dan kalau kita lihat sebagai bangsa yang melihat, yang menonton kemarin, coba kita rasakan bersama bagaimana deg-degannya. Pak Jokowi aja deg-degan juga. Tapi bagaimana ketika semester akhir, ketika kemenangan ada di Indonesia, rasa kita sebagai bangsa ikut kan? Betul. Sangat terikut, sangat bangga, sangat, bahkan saya tebak banyak yang mengeluarkan air mata. Betul, iya. Menyatu saat itu. Menyatu, ya. Kemudian yang terlebih lagi, bagaimana saat kita melihat pasangan Grecia Apriani nomor 1 ada di panggung agak tinggi sedikit dibandingkan dua yang lain. Kemudian Indonesia Raya berkumandang. Itu saya yakin sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, kita merasakan satu kata: Indonesia jaya, Indonesia bangkit. Nah, apakah itu tidak bisa kita refleksikan pada masa pandemi ini? Ini juga melawan sesuatu. Kemarin Apriani Grecia melawan tim ya ganda Cina. Ya, betul. Kita melawan sebuah virus kecil
tapi Ganas. puluhan ribu Iya. orang sudah meninggal. Mengapa perasaan itu tidak kita refleksikan bersama? Ayo, kita harus seperti itu. Sikap kita melawan pandemi adalah persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa untuk melawan itu. Itu yang terbersit kemarin. Saya mengatakan, hai kawan-kawan, teman-teman, sebangsa, mari kita rasakan itu dan kita bersama-sama. Iya. Yang ada sekarang melawan pandemi, kan kita sibuk bersih tegang. Betul. Kita sibuk pro kontra. Kita sibuk menyalahkan. Kita sibuk dengan segala macam ini. Hal-hal yang menurut saya tidak sangat penting. Kenapa? Karena kita semua bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa di dunia, Iya. baru pertama kali ini menghadapi pandemi yang seperti ini. Artinya kalau kita berpengalaman, tidak ada yang berpengalaman. Betul. Tapi marilah kita bahu-membahu. Marilah kita bekerja sama. Marilah kita bantu pemerintah ini untuk melawan pandemi. Jadi fokusnya itu jangan untuk Jangan masing-masing punya agenda tersendiri. iya, menghabiskan energi yang nggak perlu ya. Betul. Jadinya ya. Saya tidak mau mengatakan kita terbelah, terpecah, tidak. Tetapi akan terjadi seperti itu apabila kita tidak pernah menyadari sebagai bangsa itu adalah kesatuan. Dan kesatuan itu kita bisa refleksikan dalam hal yang kecil kemarin, ya, adalah kemenangan Oke. Geresia. Ditahan sejenak, Pak Handoyo. Ini menarik sekali ya. Kita banyak yang bisa kita petik deh pelajaran dari prestasi seorang sepasang ini ya, Grecia dan juga Priyan ini, sahabat RPK. Bisa jadi juga contoh kecil yang nyata ya dari sebuah perbedaan begitu, tapi bisa jadi satu begitu, karena kalau kita lihat dari latar belakang Apriani dan juga Grecia itu kan berasal dari latar belakang yang berbeda, sukunya berbeda, agamanya berbeda. Iya. Dan banyak hal lainnya juga kan. Itulah, dari perbedaan itu menimbulkan sebuah kekuatan. Demikian juga asalnya juga beda-beda. Iya, Ya kan? iya. Apriani dari Koname, Iya. ya. Kemudian Grecia juga bukan dari sama dari Koname, juga bukan, ya, dari Sulawesi Utara. Iya, dari Tomohon. Mohon. Nah, juga satu lagi. Kalau kita baca hari-hari ini, pelompat tinggi. Pelompat tinggi dari Itali dan satu lagi dari Qatar. Iya, iya, Ya, iya. juga punya banyak latar belakang. Bahkan bangsanya pun berbeda. Berbeda. Tapi mereka mau, kalau kita baca pasti tahu, mereka berbagi. Berbagi Emasnya medali. berbagi. Iya, betul. Ya, karena yang satu harus mencoba ternyata cedera, Iya. yang satunya lagi, yang Sudah satunya cukup. sebelum mencoba, dia menanyakan, kalau saya tidak mencoba, apakah kami berdua bisa mendapatkan emas? Iya, 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 iya. Dan dijawab oleh panitia Olimpiade, Bisa. bisa. Langsung dia mengatakan, saya tidak mencoba. Pak, teman-teman sahabat RPK, Tuhan memberikan contoh sekarang ini kepada kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kalau dua bangsa lain, ya ini kan Itali dan Qatar ya, Iya. bisa melakukan seperti itu, berbagi. Mengapa kita sebagai satu bangsa tidak bisa meneladani hal-hal kecil yang bagi saya sebagai seorang Kristiani, ini adalah petunjuk dari Tuhan kepada kita semua. Iya, iya, iya. Pesan dari Tuhan kepada kita semua. Bersatulah wahai bangsa-bangsa. Apapun pasti engkau bisa lakukan. Iya, iya. Engkau bisa tangani, engkau bisa atasi. Ini sebetulnya yang harus kita pikirkan. Bukan kita sekarang ini menghadapi pandemi saja masih banyak sekali pro dan kontra. Perbedaan, iya. Kemudian juga bagaimana antar koordinasi antara petinggi
di pusat Di daerah dan di juga. daerah. Iya, iya. Ya, kemudian banyak yang kita harus sadari bahwa kita sekarang sedang menghadapi musuh yang sama. Tentunya harus kita bersatu. Bersatu, betul. Itu yang sangat fundamental. Saya tidak melihat soal-soal teknis yang lain bisa kita atasi kalau segala sesuatu yang fundamental ini tidak kita garap bersama, tidak kita artinya akui secara bersama bahwa ini masih terjadi. Suka tidak suka, pro kontra, kepentingan politik, kepentingan untuk berkuasa. Itu dia pihak pemerintah. Saya melihat ada sebuah ketulusan bahwa pemerintah juga lewat Pak Luhut, pemerintah juga mengakui bahwa mereka juga tidak super dalam menangani ini. Ini harus dianggap secara positif bahwa jangan kemudian diteriakin, wah ini pemerintah nyerah begitu. Saya tidak melihat itu. Saya melihat pemerintah mencoba membuka hati, membuka keterbukaan. Ya, saya tidak membela pemerintah, tidak membela ini, tidak sama sekali. Saya secara objektif harus melakukan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pemerintah lakukan adalah memang mereka adalah pemerintah kita. Mereka adalah orang yang sekarang mendapat kesempatan untuk melakukan segala sesuatu sebagai pemimpin kita. Nah, cuman satu, tolong juga pemerintah juga membenahi internalnya. Saling koordinasi. Kemudian juga tolong itu mafia-mafia obat-obatan, farmasi dan sebagainya yang banyak berseliweran ya di media sosial itu. Tolong itu juga dibenahi. Ya. Kemudian juga ada satu ketulusan. Kemarin Pak Menkes, Pak Budi. Itu dalam penjelasannya sangat menyejukkan. Sangat menyejukkan, tidak terprovokasi dan tidak memprovokasi, memperlihatkan data-data yang ada. Ya inilah sikap-sikap seperti inilah yang kita inginkan dari bapak-bapak pemimpin kita. Ya. Kemudian juga tolong juga didengarkan juga suara-suara rakyat. Kebanyakan teman-teman yang mungkin agak kurang sependapat dengan blight atau policy dari pemerintah itu merasakan kami ini sudah kelaparan, kami sudah menahan diri, kami sudah ini. Mengapa pemerintah tidak secara peka begitu peka tepat melaksanakan kewajibannya? Contoh saja yang saya bisa ketahui, yaitu pada saat Pak Presiden mengatakan ada bantuan sosial, ada ini segala macam. Betulkah itu sudah tersampaikan? Pertanyaan pertama. Yang kedua, pernahkah bangsa kita mengalami hal yang sangat menyakitkan, yaitu korupsi di bantuan sosial? Itu harusnya menjadi refleksi dari pihak pemerintah juga. Ya, keinginan tulus dari Bapak Presiden tercemari oleh tangan-tangan kotor yang seperti itu. Itu menimbulkan kemarahan dari rakyat. Tetapi jangan kemudian oleh pemerintah kemarahan itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang melawan pemerintah. Bukan. Jadi mohon pemerintah juga mendengarkan jeritan rakyat. Bayangkan saja orang yang dia baru keluar rumah, baru dia dapat uang. Betul. Kalau dia tidak keluar rumah, dia tidak dapat uang. Dia harus makan apa? Dan itu tidak hanya 1, 2, puluhan ribu, tidak, jutaan. Ini juga tolong dipikirkan. Ya. Ada Ada pro dan kontra baik, tetapi tolong
pro dan kontra itu harus untuk kemaslahatan bersama, untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan rakyat. Ya, paling tidak ada rasa kesamaan begitu ya, Pak Handoyo, kesamaan senasib ya. Betul. Kesamaan pandangan, kesamaan visi kita bagaimana untuk kita keluar dari pandemi ini. Karena pandemi ini tidak hanya menyakitkan dari pihak pemerintah, bayangkan saja memang ribuan triliun itu keluar hanya untuk masalah pandemi, ya, tetapi juga rakyat. Betul. Rakyat kehilangan kesempatan. Bagaimana, saya bukan orang psikolog, tapi di dalam hidup itu, stres hidup itu PHK menempati nomor kedua atau ketiga untuk stres hidup, ya. Kalau kita di PHK, kalau kita cerai itu pertama ya, kematian, pertama cerai. Yang ketiga itu adalah PHK. Iya betul, karena hilangnya itu. Naskah. Nah, ini menimbulkan apa? Rakyat menjadi gampang marah. Betul. Gampang terprovokasi. Nah, tolong ayo kita bersama-sama, baik pemerintah maupun kita semua, ya, untuk ayo kita keluar dari pandemi ini secara bersama-sama. Jadi sebenarnya kita sudah punya modal ya dengan tadi kesamaan perasaan senasib. Tinggal kita sama-sama sinkronize aja ya perjalanannya bersama dengan pemerintah ke arah yang sama begitu, yang tepat ya. Dan saling bisa terbuka. Pemerintah juga membuka diri terhadap kritikan. Kritikan itu mungkin benar. Iya. Kritikan itu mungkin benar sekali. Ya, tapi tolong ditindaklanjuti. Demikian juga sebaliknya. Tolong kita juga tidak terus kemudian marah, kemudian ingin menjatuhkan pemerintah yang sah. Ini yang saya tidak melihat ada di bangsa kita sekarang ini. Kita harus melihat kepentingan kita adalah kepentingan rakyat. Tujuan negara kita adalah memakmurkan, ya, adil makmur untuk masyarakat, betul. Ya, ini yang saya tidak melihat, ya, manuver-manuver yang dilakukan oleh teman-teman. Ini menjadi PR yang belum terselesaikan ya. Oke. Ini kita mau melihat begitu ya, menakar kira-kira dunia atau pas saat pesta demokrasi di 2024 mendatang seperti apa sih dengan terjadinya pandemi saat ini, apa hal-hal yang perlu diperbaiki ataupun juga hal-hal yang nanti mungkin ada hal-hal baru juga nantinya tentunya ya. Karena tadi juga dari hasil obrolan selama setengah jam sebelumnya ini bahwa ada juga persoalan yang menjadi PR yang belum selesai, yaitu mengenai kebangsaan itu sendiri. Dalam halnya adalah soal kesatuan begitu ya. Kesatuan visi ini tampaknya harus senantiasa jadi hal yang utama begitu, karena ketika kita menjadi satu di dalam persamaan senasib ya, saat kalau dulu, karena ini juga lagi momentum kemerdekaan, kalau dulu itu persamaan senasib ingin merdeka begitu ya, setidaknya ini menjadi momentum persamaan senasib untuk merdeka, tambahannya adalah dari pandemi begitu ya, dan juga merdeka dari isu perpecahan begitu, dengan adanya contoh-contoh yang kecil yang bisa kita jadikan momentum kesatuan itu sendiri nih sahabat RPK. Bagi sahabat RPK yang ingin ikut beropini atau berkomentar juga bisa menghubungi kami melalui SMS WhatsApp di 0815 18444 atau juga line telepon di 021 8000 43 kali. Saya sapa, ini ada Felix di Kayu Manis. Selamat pagi RPK dan Pak narasumber Pak Handoyo di sini. Wah, suaranya katanya mantap sekali di radio adem. Ini juga memang kerinduan pastinya ya untuk para sahabat RPK merasakan suasana yang adem, Pak Handoyo. Sehat selalu, harapan dari Felix. Terima kasih Pak Felix. Dan pandemi ini menurut saya membuka banyak hal yang terjadi di bangsa ini, terutama soal tanggap darurat bencana. Masih banyak PR yang harus dilakukan. Namun jika yang dikedepankan seperti yang tadi dicontohkan Pak narasumber, bangsa ini akan tetap bersatu. Menurut saya pemilu penting, tapi itu nanti dulu. Parpol lebih baik fokus bantu konstituennya yang kekurangan. Terima kasih. Terima kasih, Bung Felix. Mau menanggapi silakan Pak Handoyo. Terima kasih Pak Felix. Iya betul, itu yang
alinea terakhir itu, parpol lebih baik fokus bantu konstituen yang kekurangan. Ini yang harus digarisbawahi oleh semua parpol yang ada di Indonesia. Ya. Kalau kita mau berbicara 2024, kalau kita mau berbicara bahwa pemimpin di 2024 adalah pemimpin yang tahu hati rakyatnya, berikan contoh terlebih dahulu lewat parpol-parpol ini. Kalau parpol-parpol ini bisa mengambil hati rakyat dengan membantu semaksimal mungkin masyarakat yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Ya, saya rasa tidak perlu apa yang harus dilakukan, rakyat pasti tahu. Oh, parpol mana ya yang dahulu betul-betul memperhatikan kami. Parpol mana yang betul-betul memberikan banyak sekali bantuan-bantuan kepada kami pada saat kami terpuruk. Dan kita sebagai manusia, apalagi manusia Indonesia, manusia Pancasila, pasti tanpa diminta, saya yakin parpol ini akan menjadi idola masyarakat. Walaupun tulus tidak tulusnya itu nomor sekian begitu. Kita kan tidak tahu, maksud hati tidak tahu. Betul. Tetapi pada saat kita terpuruk, pada saat kita di PHK, kemudian ada yang mengatakan, hey, ayo daftar, kami akan coba salurkan kemana ini. Tersalurkan, dia bekerja. Kita tidak tahu ketulusan orang. Tetapi buahnya kita tahu. Bahwa, oh saya mendapatkan pekerjaan kembali. Dari siapa? Oh dari ini. Dari mana? Oh dari partai X misalnya. Wow, saya sebagai orang yang bekerja kembali dari keterpurukan akan merasakan saya terbantu oleh partai X tadi. Jadi ada perasaan hutang budi gitu ya. Take and give lah. Take and give, orang katakan take and give. Jadi sebetulnya mudah. Yang saya agak prihatin adalah sekarang adalah itu tadi. Kita bantuan-bantuan yang kita harusnya rasakan itu kemudian dikemas sedemikian rupa seperti seolah-olah orang-orang yang bekerja untuk rakyat itu dianggap sebagai orang-orang yang punya ambisi. Saya harus sebutkan secara jelas. Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kalau mereka berempat itu bekerja all out untuk daerahnya masing-masing. Tetapi kan ini bisa dikemas ini. Ya, oh kalau demikian mereka ini punya ambisi nih jadi presiden. Ya, sudah dikolah, kemudian ada lagi survei. Dilakukan survei. Wah, ini jajak pendapat ini. Sebetulnya kalau kita coba refleksikan diri kita masing-masing, benarkah seperti itu? Yang seperti tadi saya katakan, hati yang tulus kan kita tidak tahu. Betul. Dari buahnya lah kita tahu pohon mana yang baik dan pohon mana yang tidak baik. Ya. Nah dari situ saya hanya melihat, janganlah kita yang sudah menghadapi masalah seperti ini kemudian dibuat seperti arena pertarungan yang sebetulnya masih terlalu jauh kalau kita berpikir untuk 2024. Persiapan internal silahkan. Ya, 2024 bagi partai-partai politik adalah masa yang cukup dekat. Iya, pasti. Tetapi tolong rakyat tidak diberi terus-menerus masukan-masukan yang seperti itu. Rakyat butuh melihat pemimpin-pemimpinnya bersatu. Rakyat butuh gubernurnya betul-betul all out. Ya.
itu adalah yang diimpikan oleh rakyat. Tetapi kadang-kadang kita itu kan bermanuver-manuver, menciptakan A, B, C dan sebagainya. Kemudian terjadilah heboh seperti sekarang ini. Kalau mengatakan situasi politik sekarang, calon presiden, sudah ada yang menghakimi. Wah, belum apa-apa sudah mau ini belum punya partai, macam-macam itu. Tapi pernah nggak kita tanya katakanlah ke Pak Ganjar Pranowo. Saya kenal pribadi dengan Pak Ganjar Pranowo. Kebetulan saya alumni sama-sama dari Fakultas Hukum UGM. Ya. Saya yakin Pak Ganjar ingin menjadi gubernur yang terbaik, sebaik-baiknya untuk rakyat Jawa Tengah. Demikian juga Pak Anies Baswedan. Banyak sekali pro kontra di media sosial ini yang menempatkan ada di urutan 1, kadang-kadang 2, 3. Boleh kita rakyat bertanya kepada Gubernur DKI Anies Baswedan, apakah, saya tidak mengatakan naif, tidak, tetapi mereka boleh, mungkin Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Ridwan, ya, Ibu Khofifah, mungkin juga kalau saya memimpin Indonesia suatu waktu, apakah itu salah? Tidak salah. Mereka sudah bekerja benar kok untuk ini. Ya, tetapi jangan sekarang ini dimainkan oleh orang-orang yang tidak tahu, yang hanya sekedar mengadakan survei ini, kemudian malah memecah belah kita. Ini kadang-kadang yang kita tidak sadari. Sebagai bangsa, kita harus tetap bersatu. Kita melihat kinerja mereka, dan silakan jadikanlah pemimpin yang memang kita merasakan, dia banyak membantu kita, dia banyak bekerja untuk rakyat. Ya, itu saja yang saya. Dan saya pikir juga rakyat Indonesia saat ini juga adalah rakyat yang peka dan juga pintar, begitu Pak Handoyo. Sehingga sebenarnya yang harusnya partai politik ini perhatikan adalah penuhi kebutuhan rakyat, betul. Dengan sendirinya otomatis pasti juga rakyat akan berpihak kepada partai politik tersebut, begitu kan. Jadi action talks louder, aksi lebih kencang suaranya ketimbang hanya bersuara saja, begitu ya. Ini kita berbicara seputar iklim politik di tengah pandemi menjelang ke pemilu 2024 mendatang, di mana tentunya pesta demokrasi itu tidak bisa dihindari, begitu ya Pak Handoyo ya, harus terjadi karena memang bagian dari konstitusi juga. Dan setidaknya saat ini menjadi momen yang tepat begitu untuk partai-partai politik untuk lebih beraksi. Kalau udah di masa pekan demokrasi, masa kampanye kan udah ada larangan, bisa money politik gitu ya Pak Handoyo. Tapi kalau sekarang kan ini urusannya beda. Tampaknya itu pun yang dirindukan oleh rakyat ya, karena rakyat melihat aksi nyata ya, begitu ya Pak Handoyo ya. Betul. Seperti Pak Dominikus ini. Pak Dominikus kan? Di Bogor. Saya kira konsentrasi para perangkat negara harus difokuskan di penanggulangan COVID. Ini juga semua pihak termasuk parpol saatnya bersatu. Ini jadi modal agar pemilu besok berkurang konfliknya. Bagus sekali. Nah, kalau rakyat saja sudah bisa berpikir seperti itu. Ayo. Para pejabat-pejabat, para pengurus-pengurus partai, baik di pusat maupun di daerah, ini waktunya Anda muncul. Betul. Muncullah, ya. Partai X, partai Y, partai A, partai B, silahkanlah. Ya, karena rakyat menilai sampai di mana campur tangan Anda pada saat kami kesulitan. Itu akan sangat membekas di hati kita. Pada saat kita keluar dari pandemi, kita sudah tahu bahwa partai-partai inilah yang menyelamatkan, artinya yang sangat banyak berbuat untuk kami semua rakyat Indonesia. Itu saja, simple sekali. Sederhana sekali sebetulnya. Ya, sehingga saya pikir kita bicara masalah pemilu 2024,
ini adalah kesempatan emas mestinya. Ya, di balik musibah ada sebuah harapan. Betul. Ya. Setuju. Di antara kita masuk ke sebuah terowongan, di ujung terowongan ada cahaya. Secercah cahaya ya. Secercah cahaya. Iya, iya. Ini yang saya maksudkan. Betul. Ini kesempatan emas untuk partai-partai politik membuat rakyat tahu persis ya gunanya partai-partai politik untuk mereka. Ya, bukan sebagai sekarang yang ada di dalam hati rakyat adalah partai politik itu kan hanya untuk meraih kekuasaan. Iya. Ya, hanya untuk berkuasa gitu kan. Iya. Memberi kita sedikit tapi mendapatkannya banyak. Ya. Bukan itu. Tapi inilah saatnya. Partai-partai politik terjunlah ke masyarakat. Betul. Partai-partai politik saatnya untuk berkiprah bagi bangsa dan negara. Nah, ini ada Pak Hartono nih di Pulau Gadung yang menurut beliau saat ini butuh banyak pembicara publik seperti Pak Handoyo. Wah, menenangkan di tengah kecamuk bencana corona. Situasi saat ini nggak perlu tunggu 2024. Kalau digosok dikit lagi bisa perang saudara. Bisa perang saudara ini negara katanya. Yang pejabat parpol muda mungkin harus dengar apa kata yang sudah senior biar tenang hatinya. Ada tanggapan? Ya, terima kasih Pak Hartono. Semoga memang demikian karena Indonesia ini sedang dalam masa persimpangan. Betul. Kalau kita lebih dalam lagi melihat banyak sekali negara-negara lain yang menginginkan Indonesia. Apakah kita mau pengalaman kita dijajah 350 tahun oleh negara lain, 3,5 tahun oleh negara lain, harusnya menjadi bekal untuk kita sebagai bangsa untuk bersatu padu. Ya, ini yang harus kita tanamkan ke semua warga kita. Mari kita bersama-sama. Ya, jangan kita pertengkarkan vaksin mana vaksin ini. Mari secara jujur dan terbuka pemerintah menjelaskan, mensosialisasikan. Demikian juga tolong pemerintah juga mendengarkan kalau ingin tes dan tracing ini baik. Tolong kalau vaksin bisa digratiskan, kenapa tesnya tidak bisa digratiskan? Digratiskan saja belum tentu mereka mau. Kenapa? Karena takut. Betul. Bayangkan saja seseorang yang pergi. Saya bisa misalkan lah, seorang tukang gojek gitu ya. Dia harus keluar dari rumah, ya, mengantar makanan sana sini untuk mendapatkan uang. Kalau dia tinggal di rumah dia tidak dapat uang. Kemudian dia disuruh tes, belum tentu dia mau, walaupun dibayari sekalipun. Iya. Karena kalau sampai positif, bagaimana keluarganya? Dia harus istirahat. Terpikir tidak? Iya. Kita semua akan hal yang mungkin remeh-temeh, mungkin kecil, ya, tetapi ini banyak sekali terjadi. Krusial. Kita harus sadar, ya, memberikan secara gratis saja belum tentu semua, apalagi sekarang. PCR itu 750, 600, 800 ribu. Di luar daerah lebih mahal, Pak. Ya, mungkin. Di Saya luar Jawa. tahu aja di daerah Jawa Barat dan DKI sudah sekian. Bayangkan saja, kalau kita kerja sehari hanya dapat 120 ribu keuntungan yang bisa dibawa untuk anak istri. Bisa bapak-bapak yang sedang berkuasa sekarang bisa bayangkan apa sanggup kami untuk mengadakan tes, apalagi tracing. Ini Pak ya, di sisi lain juga di Cikarang mendukung begitu ya untuk digratiskan buat rakyat mengenai tes PCR selain vaksin begitu. Parpol uang banyak, harusnya peduli kami yang sudah sulit ekonomi. Iya, Pak, di sisi lain terima kasih sudah seide dengan kami. Karena kami dari Fox Point Indonesia ya kemarin sudah menulis surat secara resmi kepada Bapak Ketua Satgas COVID-19. Oh, oke, baik. Ya, Bapak Ganip Warsito. Kemudian juga kita sosialisasikan
kita ingin agar betul-betul mendapat tanggapan positif. Kenapa? Karena pandemi ini, COVID-19 ini tentu saja dengan segala nanti variannya, ya, belum lagi varian Lambda, ya, yang mungkin akan segera juga datang, itu jauh lebih dahsyat daripada varian Delta. Delta plus adalah varian, katakanlah varian COVID Indonesia. Kemudian ada varian Lambda, itu sedang ini oleh WHO. Ini kita harus waspadai. Bayangkan saja, mari kita bersatu padu dahulu. Mari kita bersama-sama, ayo kita pikirkan. Ya. Kami Fox Point dengan Aliansi Perdamaian dan Keadilan, kami bekerja sama beraliansi dengan 5 organisasi Kristen, ya, bersama-sama menyerukan hal ini, dan tolong ini didengarkan, karena kami tidak bekerja untuk siapa, tidak. Kami bekerja untuk rakyat. Kami mendengarkan usulan-usulan, kami mendengarkan jeritan-jeritan rakyat, dan kami ingin kita bersama-sama mengatasi ini. Dan kami tidak akan salah menyalahkan. Itu yang paling penting tuh. Saya tidak mengkritik. Kita udah capek. Iya. Yang kita butuhkan sekarang adalah action nyata untuk kita lepas dari pandemi. Masalah pemilu itu akan terjadi dengan sendirinya. Bahkan saya melihat kalau pandemi ini masih seperti ini, maka kampanye-kampanye yang terbuka, mengundang puluhan ribu dan sebagainya, itu kan mungkin tidak terjadi. Ya, tetapi kampanye-kampanye mengeluarkan visi misi kita, bagaimana kita akan mengelola kekuasaan ini apabila di tangan oleh calon-calon presiden ini, itu lebih mengemuka di daring-daring. Ini mungkin lebih banyak didengarkan. Ya, pragmatisme selama ini yang terjadi itu mungkin bisa kita hindarkan. Ya, dengan demikian kualitas dari pemilu itu sendiri mungkin akan lebih baik. Betul. Ya, ini kita harus melihat dari seluruhnya dari sisi positif. Ya, kita harus melihat semua dari sisi positif. Parpol-parpol yang sudah benar-benar sampai bekerja untuk rakyat, berpeluh, berkeluar keringat semua untuk rakyat, pasti akan mendapatkan puluhan bahkan puluhan juta suara. Iya. Tidak perlu lagi ada pragmatisme, betul, ada bantuan ini itu sembako dan sebagainya. Sudah itu menjadi masalah. Atau jadi muka poster begitu ya, mengucapkan selamat untuk atlet-atlet. Nggak perlu itu. Rakyat sekarang tidak bodoh. Ya, suara nanti pasti akan datang sendirinya ya. Suara asal kita betul-betul tekun. Iya. Ya, asal betul-betul kita tulus, itu kita tahu kok mana pemimpin yang hanya mau mencari suara, atau mana pemimpin yang betul-betul memimpin kita dengan hati. Oke. Wah, ini luar biasa ya. Jadi tadi pengingat yang sangat baik sekali ya sahabat RPK, terutama bagi para partai politik juga, bahwa ketika menghadapi 2024 suara akan datang sendirinya kalau memang kita juga memberikan aksi nyata buat masyarakat, buat warga negara Indonesia pastinya. Singkat 30 detik Pak Handoyo sebagai penutup dengan topik ini, silakan. Saya tetap menginginkan refleksi 2 contoh tadi. Oke. Ya, Greysia Apriani dan pelompat tinggi dari Itali dan Qatar, John Marco dan dari Qatar tadi. Bagaimana mereka bisa berbagi, bagaimana mereka bisa berjuang, bagaimana rasa kebangsaan itu ada, dan bagaimana mereka menjalin persatuan dan kesatuan. Untuk baik untuk Indonesia pada contoh Greysia, bagi dunia adalah si pelompat tinggi tadi. Itu saja. Kalau itu kita menjadi semangat kita bersama, saya yakin Indonesia bersatu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak sahabat RPK, terima kasih banyak Pak Yohanes Handoyo
Budi Sejati, Ketua Fox Point Indonesia, atas paparan yang sangat luar biasa, karena jadi teringat juga nih kita harus hidup seperti apa begitu ya, dengan contoh yang nyata melalui Gracia dan juga contoh-contoh lewat peristiwa-peristiwa di Olimpiade ini, supaya kita juga mempunyai semangat kesatuan yang tinggi juga ya, melihat ke gambar yang besar, yaitu NKRI itu sendiri, sahabat RPK. Baik, dan ini menjadi tanda waktu saya, Arthur Tessen dan juga Daniel Tanamal, untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak sahabat RPK atas kebersamaannya di Obsesi edisi kali ini, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, dan kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa, bye-bye.